Ya, di serial analisa struktur sekarang, kita akan coba menerapkan prinsip-prinsip equilibrium, persamaan equilibrium untuk menyelesaikan eh, persoalan rangka baja atau truss. Kenapa saya pakai equilibrium? Karena pada dasarnya rangka truss ini pada umumnya adalah kategori struktur statis tertentu. Artinya, dia bisa diselesaikan hanya dengan tiga persamaan yang sudah kita kenal sama-sama. Sigma momen sama dengan nol, sigma vertikal sama dengan nol, sigma horizontal sama dengan nol. Untuk menyelesaikan rangka baja atau rangka truss di layar ini, ada dua metode yang sudah dikenal. Yang pertama adalah metode join, yang kedua adalah metode potongan. Dalam bahasa Inggrisnya method of joins and method of section. Sekarang kita fokus ke method of join dulu ya. Nah, sebelum kita menerapkan metode join, kita perlu dulu nih untuk mencari reaksi-reaksi perletakan yang ada. Kita bisa lihat di sini untuk ada beberapa join di sini ya. Ada join A, B, C, D, E, F, dan G. Untuk reaksi perletakannya karena di sini roll, maka hanya ada gaya vertikal. Karena di sini jepit, poin A jepit, jadi kita gunakan dua gaya reaksi. Nah, di soal kali ini, kalau kita sama-sama lihat, strukturnya ini simetris konfigurasinya. Beban eksternal yang ada tiga beban eksternal ini juga simetris, sehingga sebetulnya kita dengan observasi bisa langsung menerapkan sigma V sama dengan 0 di sini. Artinya VA ditambah dengan VD sama dengan gaya yang bekerja gaya eksternal. 3 kilonewton ditambah 2 kilonewton ditambah 3 kilonewton. VA tambah VD sama dengan 8 kilonewton. Karena ini simetris dan ini loading eksternalnya juga sama gitu ya posisinya. Jadi VA sama dengan VD. Artinya baik VA maupun VD ini sama memiliki 4 kilonewton karena hanya tinggal 8 kilonewton dibagi dua aja. Nah, kita bisa tulis di sini 4 kilonewton, di sini 4 kilonewton. Bagaimana dengan gaya horizontalnya? Gaya horizontalnya tidak ada, nol. Kenapa nol? Karena tidak ada komponen gaya horizontal dari eksternal. Semua gaya ini 3 kilonewton, 2 kilonewton, 3 kilonewton di sini semuanya vertikal. Jadi tidak perlu gaya reaksi atau tahanan internal yang bersifat horizontal. Lanjut kita ke tentukan gaya-gaya batang yang ada. Terminologi dulu. Sebagai contoh, gaya batang yang ada di sini kita akan menyebutnya sebagai FBC. FBC. Nah, kita bisa membacanya gaya dari join B ke join C atau FBC. Nah, untuk memulai metode of join ini atau metode join ini, kita harus pilih join yang lebih banyak gaya yang kita tahu daripada yang kita tidak tahu. Dalam hal ini, tidak disarankan kita memulai dari poin F atau dari join F. Kenapa? Karena kita mungkin sebut ini FGF ya, FGF, FBF, FC, FE. Ini semuanya kita tidak tahu nih. Kita hanya punya satu komponen ini aja. Jadi disarankan ke join-join yang kita sudah tahu. Biasanya di perletakan karena kita sudah solve sebelumnya gaya perletakannya. Kita mulai dari join A. Di sini udah digambarkan join A ya. HA di sini kalau kita bisa bilang di sini sama dengan 0. Di sini udah 4 kilonewton. FAG dan FAB. Artinya FAG ini, FAB ini. Perlu dicatat sebelumnya bahwa panah dari FAG dan FAB ini sifatnya masih asumtif. Artinya ketika kita selesaikan soal ini, lalu ternyata hasil yang kita dapatkan negatif, berarti panahnya salah, arahnya salah. Negatif atau positif di sini bukan berarti tarik atau tekan, tapi arah gayanya. Coba kita sama-sama selesaikan. Untuk yang join A ya, kita coba dulu sigma vertikal sama dengan 0. Ada dua komponen gaya vertikal. Kita tulis VA ini karena ke atas kita plus dan FAG. Nah, FAG ini harus diproyeksi ke sumbu Y global. Jadi FAG dikalikan dengan sin 30 sama dengan 0. Sini kita udah tahu FA sama dengan 4 kilonewton, sin 30 sama dengan setengah, sehingga FAG sama dengan, ini FAG-nya pindah luas ke sini gitu. Jadi FAG-nya sama dengan 4 kilonewton dibagi setengah, atau 8 kilonewton. Lanjut,
ke sigma horizontal sama dengan nol. Nah, kalau di sigma horizontal ini ada dua, yang tidak diketahui tapi sekarang udah tahu ya. Tapi ada komponen lain selain dua yang tadi, yaitu HA. Kalau kita tulis HA ini plus, karena ke arah kanan ya, tambah FAB, tidak perlu proyeksi karena dia bekerja di aksisnya. Dan di sini kita berikan minus FAG. Kenapa minus? Karena dia ke arah kiri. Terus kita proyeksi berarti FAG cos 30 sama dengan 0. Kita tahu cos 30 adalah setengah akar 3. FAG kita sudah tahu, FAG sama dengan 8 kN. HA kita sudah tahu 0 kN. Langsung saja FAB minus 8 kali setengah akar 3 sama dengan 0. FAB-nya sama dengan 4 akar 3 kN. Karena ini dua-duanya hasilnya plus, artinya tanda yang kita asumsikan di awal, arah gaya yang kita asumsikan di awal, sudah benar. Nah, bagaimana menentukan tarik atau tekannya? Udah, kuncinya adalah ketika dia menarik join, itu berarti dia tarik atau tension. Ketika dia menekan join, dia berarti tekan atau compression. Kita lihat FAG, di sini FAG menekan join A. Jadi dia compression atau tekan. Sedangkan FAB, dia di sini kita lihat dia menarik join. Berarti dia tension atau tarik. Oke, di sini seluruh komponen gaya untuk join A sudah selesai. Kita lanjut ke join kedua, yaitu join G. Nah, di sini sebetulnya ada dua cara untuk menyelesaikan join G ya. Yang pertama, kita pakai aksis lokal, karena ini sifatnya incline ya, dia tidak rata gitu ya. Atau kita bisa menggunakan aksis global yang artinya perlu proyeksi. Untuk eh, memperjelas, kita coba pakai yang proyeksi ya, kita menggunakan aksis global gitu ya. Untuk di join G sendiri, jangan lupa bahwa kita ada gaya eksternal sini. Jadi kita harus masukkan itu juga. Oh ya, kita juga sudah tahu bahwa FKG sama dengan 8 kN. Ada dua persamaan, sigma V sama dengan 0 dan sigma H sama dengan 0, ada dua yang tidak diketahui. Jadi ini bisa kita selesaikan. Yang pertama adalah sigma V sama dengan 0. Sigma V sama dengan 0 yang pertama adalah minus 3 kN. Minus artinya ke bawah. Minus lagi FGF. Tapi kita harus proyeksi. Berarti sin 30. Lalu ada yang ke bawah lagi adalah FGB. Minus ya. Kita proyeksi juga. Sin 30. Terakhir kita ada FAG. Ini ke atas. Jadi kita plus FAG sin 30. Sama dengan 0. Ya, kita bisa langsung sin 30 sama dengan setengah. Ini juga setengah. Ini juga setengah. FAG kita sudah ketahui di yang sebelumnya 8 kN. Kita tulis kembali minus 3 kN minus setengah FGF minus setengah FGB plus 4 kN sama dengan 0. Kalau kita kali 2 ini seluruhnya, minus 3 dikali 2 ini minus 6 kN, minus setengah dikali 2, 1 FGF saja berarti di sini. Sini juga FGB saja. Ini 4 dikali 2 berarti 8 kN. 0 dikali 2 tetap 0. FGF tambah minus FGB, pindah ruas ya. Sini. Berarti dia plus 6 kN minus 8 kN sama dengan minus 2 kN. Gitu ya. Lanjut, kita ke sigma horizontal. Ada berapa komponen di sigma horizontal ini? Ada FAG ke kanan, berarti FAG cos 30. Ada FGB plus FGB cos 30 minus FGF cos 30. Saya ke bawahin aja biar lebih gampang. Sorry ini minus ya, kelupaan. Eh, Kalau kita ini bagi cos 30 derajat seluruhnya, ini lebih mudah.
Ini akan habis, ini akan habis, ini akan habis. FAG yang tersisa ditambah FGB minus FGF sama dengan 0. Karena 0 dibagi cos 30 kan 0. Kita udah tahu FAG sama dengan 8 kN. Maka kita tinggal tulis FGB minus FGF sama dengan minus 8 kN. Nah, kita sekarang udah ada dua persamaan, kita tinggal substitusi. Kita tulis saja ini untuk mempermudah. FGB sama dengan minus 8 kN ditambah FGF. Nah, kita masukkan ke persamaan yang di atas. Sehingga minus FGF minus, nah FGB ini kan sama dengan minus 8 ditambah FGF. Kita tulis saja minus 8 tambah FGF sama dengan minus 2 kN. Ini berarti minus 2 FGF tambah 8 kN sama dengan minus 2 kN. Ini berarti 8-nya bisa pindah luas, minus 2 FGF sama dengan minus 10 kN. Atau FGF sama dengan 10 dibagi 2. Minus 10 bagi minus 2 sama dengan 5 kN. Artinya arah kita sudah benar. Dan ketika FGF menekan, joinnya berarti ini adalah compression atau tekan. Karena FGF sudah diketahui, maka persamaan ini bisa kita tulis kembali. Minus FGF minus FGB sama dengan minus 2 kN. FGF adalah 5, berarti minus 5 kN minus FGB sama dengan minus 2 kN. Atau minus FGB sama dengan minus 2 ditambah 5 sama dengan 3 kN. Atau FGB-nya sama dengan minus 3 kN. Karena dia minus 3, artinya arahnya salah nih. Harusnya arahnya ke sana ya untuk FGB ya. Ini arah yang benar. Menekan join. Karena menekan, ini compression atau tekan. Sekarang kita lanjut ke join yang ketiga. Mungkin ini sekaligus yang terakhir. Kenapa ini terakhir? Kembali ke konfigurasi strukturnya. Strukturnya ini disimetris. Baik itu skema strukturnya maupun pembebanannya. Sehingga kita tidak perlu solve seluruhnya. Ketika kita sudah tahu FGF dan FGB, FFC dan FFE tentu sama nilainya. Karena simetris. Makanya kita langsung ke join B. Join yang terakhir. Nah, ini sudah digambar. Nah, untuk yang FGB, karena arahnya salah, jadi di sini dia harusnya menekan join, berarti di sini juga dia harus menekan. Bisa kita lihat, jadi arahnya di sini sudah benar ya. Jadi FGB di sini untuk mengingatkan sudah menjadi 3 kN. Sudah bukan minus 3 karena arahnya sudah kita benar. Langsung saja untuk join B, kita terapkan equilibrium sigma V sama dengan 0. Ada dua komponen, sigma V. Yang pertama adalah yang ke atas, FBF. FBF, karena kita harus proyeksi, dia menjadi sin 60 dikurangi FGB, dia ke bawah, kita proyeksi menjadi sin 30. Kita sudah tahu FGB sama dengan 3 kN. Sin 30 ini setengah, sin 60 ini setengah akar 3, ini menjadi FBF setengah akar 3 minus 3 kali setengah, 3 kali setengah sama dengan 0. Kalau kita kali ini semuanya setengah, kita kali di 2, gitu ya. Maka ini FBF akar 3 minus 3 sama dengan 0. Kita pindah ruas, berarti FBF ini menjadi 3 per akar 3 atau akar 3. Karena ini akar 3, artinya arahnya sudah benar. Karena FBF ini menarik join, berarti kita tulis ini tension atau tarik. Terakhir, sigma horizontal sama dengan 0. Sini ada 4 komponen. Wah, ini cukup panjang berarti. Yang pertama adalah FAB minus, karena dia ke arah kiri. Ditambah FBC, ini yang tidak kita ketahui. Nah, berikutnya FGB. FGB kita proyeksi cos 30 dan FBR. Kita proyeksi ini berarti cos 60 derajat sama dengan 0. Apa yang sudah kita ketahui? FAB sudah kita tahu. 4 akar 3. Ini berarti minus 4 akar 3. FBC kita
sedang cari. FGB sini udah jadi 3. Cos 30 artinya setengah akar 3. FBF di sini akar 3 dari sini ya. Dan cos 60 adalah setengah. Bisa kita tulis berarti di sini 4 akar 3 ditambah FPC ditambah 3 setengah akar 3 ditambah setengah akar 3 sama dengan 0. Kita pindah ruaskan seluruhnya sehingga yang tersisa hanya FBC. Berarti yang tadinya minus menjadi plus, plus akar 3. Yang tadinya plus menjadi minus 3 setengah akar 3. Yang tadinya plus menjadi minus setengah akar 3 sama dengan 0. Kalau kita kesampingkan akar 3-nya, kita akan lebih mudah menghitungnya. Yang pertama adalah 4 dikurangi 3/2 dikurangi 1/2. 4 dikurangi 3/2 atau 4 dikurangi 1/2, ini akan menjadi 2/2. Dikurangi setengah lagi, ini menjadi 2. Jadi jawabannya adalah 2 akar 3. Kembali, karena plus, berarti arahnya sudah benar. Kita lihat kembali, arahnya adalah untuk FBC menjauhi join atau menarik join, artinya dia tension atau tarik. Nah, artinya kita sudah semua nih. Kita sudah mengetahui FAB, kita sudah mengetahui FAG, kita sudah mengetahui FGF, kita sudah mengetahui FBF, kita sudah mengetahui FBC. Untuk rangkaian ini, dan ini tentu simetris dengan yang di sebelah kiri. Sehingga kita tidak perlu capek-capek ya untuk menyelesaikan semuanya. Mungkin demikian cara untuk menyelesaikan metode join ini. Terima kasih sudah menonton.